Oke, selamat malam semuanya, teman-teman. Masih ada waktu 1 menit sebelum kita mulai acaranya. Di sini sudah ada beberapa peserta yang datang ya. Terima kasih yang sudah datang, yang sudah hadir pada acara webinar online malam ini. Saya ingin menyapa satu-satu nih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Ahmad Furkon Dinata, ada Ahmad, ada Angga Pramudito, ada Betul. Kastiri. Iya, oke, Pak. Ada Diki, ada Gilang, ada Hendy H. Jadi saya sebutkan nama timsnya saja ya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, ada Martono, ada Pak Mega, ada Mr. D, ada Muhib, ada P. Putro, ada Surya Arif, dan ada Suwandi. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah datang pada acara malam hari ini. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa mulai ya, karena memang waktunya sudah lewat ya dari sesuai yang kita rencanakan, yaitu di jam 19:10. Nah, acara malam ini atau webinar malam ini kita selenggarakan tidak lama ya Bapak Ibu sekalian ya, itu sekitar 1 jaman ya, kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya juga membuat materinya tidak terlalu banyak, tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada acara malam ini pasti akan mendapatkan manfaat dari apa yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Nah, saya akan mulai untuk webinarnya Bapak Ibu ya. Saya izin untuk share screen dulu ya. Sebentar. Oke, nah untuk presentasinya kita akan ada beberapa slide. Nah, saya ingin bertanya sama Bapak Ibu sekalian, untuk slide-nya sudah bisa tertampil ya untuk di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak Andika. Sudah. Oh, baik. Baik, oke, thank you Pak, thank you. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oh ya. Oke, baik. Nah, di sini sebentar. Untuk layarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas untuk materi yang mungkin cukup bermanfaat atau berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini untuk judulnya kita buat mengenai teknik menghitung barang untuk mendapatkan saham cuan ya. Jadi di sini juga kita berusaha untuk mendeteksi whales ya, atau yang biasa kita sebut dengan ikan paus ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk teman-teman yang biasa mungkin atau sudah pernah mengikuti, kalau kita minjam istilah dari teman-teman remora ya. Jadi whales itu adalah ikan paus. Nah, ikan remora itu ikan kecil-kecil yang mengikutinya. Jadi selalu mengikuti pergerakan dari ikan besarnya gitu, Bapak Ibu. Oke. Saya rasa tidak perlu memperkenalkan diri ya, karena Bapak Ibu sekalian sudah mungkin sudah kenal dan sudah tahu tentang saya. Oke. Nah, saya lanjut kepada slide pertama ya. Jadi poin pertama yang akan kita bahas di sini ada 2 poin ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan analisa kepemilikan dan broker flow. Tapi sebelum saya lanjut kepada inti dari acara, saya ingin kasih tahu Bapak Ibu sekalian bahwa webinar kali ini itu dibuat bukan untuk pemula. Jadi saya minta maaf untuk teman-teman yang mungkin baru join pada malam hari ini dan mungkin baru pemula. Nah, ini memang materi yang saya buat kurang ramah untuk teman-teman yang baru pemula di saham. Tapi tenang, karena memang kita membangun platform di investrade.apps ini, nah itu teman-teman juga bisa belajar. Yang teman-teman nanti benar-benar beginner ya, nanti kita akan ada kelas-kelas tertentu, ada kelas-kelasnya. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin, dan informasinya nanti teman-teman bisa lihat di platform ya. Nah, tapi kali ini, malam ini, kita membuatnya sedikit berbeda, karena ini tujuannya bukan untuk yang baru mulai atau baru mengetahui tentang saham. Nah, ini lebih kepada sesuatu yang lebih expert lagi ya teman-teman ya. Oke, nah jadi tadi saya berbicara mengenai apa yang akan kita bahas, yaitu 2 poin mengenai tentang analisa kepemilikan dan broker flow. Nah, di sini teman-teman juga bisa jumpai di platform kita ya, di investrade.apps, itu nanti ada nama fitur namanya holder stock. Nah, itu teman-teman juga bisa pakai dan teman-teman bisa gunakan fitur tersebut untuk
mempraktekkan apa yang teman-teman sudah dapatkan pada malam hari ini. Oke, nah analisa kepemilikan ini kan sebenarnya sederhananya seperti gudang ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa membayangkan ya, gudang itu kan ada berbagai barang yang kita simpan, ada berbagai stok yang kita simpan di situ. Nah, di sini sebenarnya stok itu kan sebenarnya turnover-nya itu berkaitan dengan bulanan. Jadi keluar masuknya tuh bulanan. Karena memang data yang kita olah itu kan ambilnya dari KSE ya teman-teman ya. Analisa kepemilikan ini kan ambilnya kita dari KSE ya teman-teman ya. Nah, jadi biasanya KSE itu memang nerbitinnya setiap bulan. Nah, dari sinilah data-data itu kita olah teman-teman sekalian. Nah, jadi tapi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa apa namanya? Yang harus ditanamkan dari mulai sekarang itu mengenai analisa kepemilikan itu ibaratnya kayak gudang. Di dalam gudang itu ada banyak barang yang tersedia yang stoknya itu keluar masuknya tiap bulan situ. Nah, itu ya. Pertama saya ingin teman-teman membayangkan itu dulu. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan broker flow. Nah, ini kan sifatnya harian ya teman-teman ya. Walaupun memang baru munculnya itu ketika market sudah tutup gitu ya. Karena memang itu peraturan bursa udah sejak lama ya, memang baru didistribusikan ketika marketnya sudah tutup. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini, broker flow ini berkaitan dengan siapa yang menggerakkan dan kemana arahnya. Jadi contohnya kalau kita membayangkan tadi pertama bahwa gudang ya, gudang itu sebenarnya kita ingin tahu barang-barang ini punya siapa. Analogi sederhananya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita ingin tahu barang-barang ini punya siapa. Jadi itu analisa kepemilikan. Nah, terus untuk broker flow-nya atau pergerakan dari broker summary-nya, nah itu ibaratnya kayak sebuah truk. Jadi ada gudang, ada truk. Nah, truk ini yang ngangkut barang keluar masuk ke tujuan mana, gitu, didistribusikan kemana. Nah, di sini teman-teman sudah mulai nangkep ya, oke? Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung open mic ya, gitu. Atau mungkin boleh di chat box ya, nanti sambil dibacakan oleh teman-teman kita ya, gitu. Nah, oke, bayangannya sudah dapat ya teman-teman, jadi bisa kita melangkah ke slide selanjutnya. Nah, oke. Nah, di sini sebenarnya saya ingin membangun kerangka berpikir ya teman-teman ya. Sebenarnya saya sebutnya itu adalah dua lensa, gitu. Kenapa bukan satu lensa? Kenapa harus dua? Gitu. Nah, jadi sebenarnya gudang itu, kalau teman-teman tahu, itu memberikan pengetahuan lebih kepada kita. Ibaratnya kita kayak tahu siapa yang memiliki, posisinya di mana, gitu. Nah, terus kalau alirannya itu nanti barang-barang itu didistribusikan ke siapa? Ibaratnya truk-truk itu adalah broker flow-nya, gitu, atau broker summary-nya. Keluar masuknya barang-barang itu diantarkan kemana, didistribusikan kemana, itu adalah apa namanya truk-truk pengangkutnya. Nah, jadi kalau keduanya digabungkan itu menjadikan sebuah apa ya teman-teman ya, tambahan pengetahuan dan arah yang jelas tentang suatu saham atau lebih ya, yang nantinya akan kita beli atau kita perhatikan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita breakdown ya, analisa kepemilikan itu kan sifatnya kan posisi ya, di mana posisi itu karena kita mengolahnya data langsung dari KSE, itu sifatnya bulanan teman-teman. Nah, jadi sifatnya bulanan, mungkin memang di gambaran teman-teman sekalian ada lag data di situ, karena kan harus sekolahnya bulanan, tapi di situ memberikan gambaran pasti siapa pemilik barang, siapa market maker-nya, dan lain-lain. Tapi untuk hal ini nanti kita akan bahas lebih detail di belakangnya. Nah, di sini juga teman-teman harus pahami bahwa pemilik barang dari yang ada di gudang itu ada ada tipenya. Jadi ada tipe yang lokal, ada tipe yang asing. Jadi terbagi oleh dua ya teman-teman ya. Nah, di sini juga sebenarnya analisa kepemilikan itu seperti yang saya sering spill di depan itu sebenarnya untuk mengetahui siapa sih yang memiliki barang ini dan seberapa banyak barang itu ada di dia gitu ya. Nah, terus keunggulannya itu sebenarnya kita tuh bisa kayak benar-benar mengetahui ya teman-teman ya, bahwa karena kan kalau kita lihat broker flow itu kan sifatnya masih semu ya, gitu. Itu bisa dimanipulatif ya, tapi kalau untuk analisa kepemilikan itu sudah benar-benar fix ya datanya gitu. Nah, oke. Nah, ini mengenai sedikit tentang analisa kepemilikan. Nah, kita kalau ngomong mengenai broker flow itu kan sifatnya kan aliran ya, tiap hari. Jadi turnover-nya tuh jauh lebih cepat daripada kepemilikan gitu ya, atau analisa kepemilikan. Nah, tapi ada yang lebih cepat lagi sih kalau kita nanti mempelajari bit offer. Tapi next mungkin setelah pertemuan ini
di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bid offer ya, cara membaca bid offer-nya. Nah, tapi malam ini kita fokus kepada dua analisa ini. Nah, terus mengenai broker flow, itu kan pergerakannya tiap hari. Nah, ini juga menjawab ya sebenarnya yang bergerak itu atau truk-truk itu mendistribusikannya kemana, atau dia ngangkutnya dari gudang mana, gitu. Nah, ini apa namanya yang sering pasti terlintas lah di pikiran teman-teman sekalian. Nah, tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk timing ya, untuk kita melihat apakah sebuah saham itu lagi diakumulasi atau didistribusikan seperti itu. Oke. Nah, oke, kita masuk kepada yang lebih detail lagi ya teman-teman ya mengenai analisa kepemilikan. Di sini kita tahu bahwa analisa kepemilikan itu sebenarnya untuk membaca posisi. Jadi bukan sekedar transaksi. Nah, untuk membaca transaksinya nanti di broker flow-nya. Oke. Nah, jadi ini yang perlu atau yang penting teman-teman sebagai investor tuh ketahui ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai analisa kepemilikan, nah teman-teman tuh harus tahu bahwa analisa kepemilikan ini itu ada dua tipe investor. Yang pertama lokal, yang kedua adalah investor foreign ya atau asing gitu ya. Nah, lokal pun investornya itu terbagi menjadi 9 teman-teman. Terbagi jadi 9. Nah, nanti kalau kita sambil mempraktekkan ya atau studi case ya di sebuah saham, mungkin teman-teman hanya mendapatkan sebuah kode-kode di situ. Contohnya kayak seperti yang di layar teman-teman tampil ya sekarang ini ada CP, ada PF, ada ID dan segala macam ya. Nah, di sini penting untuk teman-teman ketahui kalau teman-teman melihat itu ada CP, ini bukan kode broker ya. Jadi ini kita bicara mengenai analisa kepemilikan. Nah, kalau CP itu artinya korporasi. Jadi itu merupakan investor yang posisinya adalah institusi atau corporate gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi kan saya bicara mengenai 9 ya. Nah, ini baru satu. Nah, yang kedua adalah PF. Nah, ini biasanya berkaitan dengan dana pensiun. Nah, yang kedua ada ID, itu berkaitan dengan asuransi. Yang keempat ada kode MF, itu berkaitan dengan reksadana. Dan yang kelima itu mengenai FD. FD ini mengenai yayasan. Nah, sebelum saya bahas kotak yang sebelah kanan, kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ya. 5 kode itu saya sudah sebutkan dan teman-teman nanti boleh dihafal ya teman-teman ya, supaya teman-teman tuh tahu bahwa investor itu terbagi menjadi 9. 5 ini ada CP, ada PF, ada ID, ada MF, ada FD. Nah, korporasi atau institusi. Nah, jadi investor itu ada yang datangnya dari institusi. Jadi orang yang beli saham segala macam itu bisa datangnya dari institusi, walaupun dia tergolong lokal ataupun nanti foreign. Nah, nanti kita bedah lebih dalam lagi. Nah, ada yang tujuannya dana pensiun. Kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman bekerja di sebuah perusahaan kayak Pertamina, atau mungkin di BPJS, atau apapun itu. Nah, biasanya, atau Asabri ya, Asabri mungkin teman-teman pasti lebih familiar lah, karena kan dari kemarin kan sempat beberapa kali terkena kasus tuh Asabri gitu kan. Nah, di situ ada dana pensiunnya. Jadi mungkin dana pensiun dari berbagai karyawan yang ada di Asabri itu, nah biasanya salah satu uangnya atau uang yang terkumpul dari dana pensiun itu, mereka akan alokasikan sebagai instrumen investasi. Nah, salah satunya adalah instrumen investasi yang sifatnya lebih apa namanya punya risiko tinggi, yaitu ke saham. Nah, tapi biasanya manajer investasi yang ada di sebuah dana pensiun itu akan membaginya nanti teman-teman porsinya. Nah, itu yang disebut dengan portofolio investasi yang dikelola oleh mereka dana pensiun gitu. Nah, terus yang ketiga ada mengenai ID, kodenya itu mengenai asuransi ya teman-teman ya. Nah, asuransi ini kan kalau teman-teman tahu bahwa teman-teman biasanya bayar premi, orang lain juga bayar premi, belum tentu kalian ngeklaim dalam waktu dekat. Nah, uang yang terkumpul itu kan biasanya kan banyak ya teman-teman ya. Nah, biasanya oleh perusahaan asuransi itu juga lagi-lagi biasanya dialokasikan untuk investasi lagi. Nah, balik lagi seperti dana pensiun, mereka tuh akan membaginya nanti. Mereka tuh akan membaginya, mereka akan kelola berapa porsi-porsinya terhadap aset-aset baik yang punya risiko tinggi ataupun yang punya risiko rendah gitu. Nah, di sini juga ada reksadana. Reksadana ini sebenarnya lebih kepada sama sih penempatannya sih bisa ke saham, bisa ke obligasi, bisa ke macam-macam lah gitu instrumen investasi. Nah, ini biasanya dikelola oleh
bisa fund manager atau manajer investasi bisa. Cuman kalau teman-teman masuk melalui reksadana, dana itu kan diakumulasi ya, akumulatif ya sifatnya ya. Nah, itu biasanya teman-teman akan dipotong fee lebih tinggi lagi gitu. Tapi dalam pengelolaannya karena ditanganin oleh manajer investasi yang punya kredibilitas tinggi terhadap apa namanya pekerjaannya, jadi mereka tuh biasanya lebih 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 pintar lah dalam mengelola dana-dana teman-teman sekalian gitu. Nah, terus yang ketiga ada tipe investor namanya FD ya teman-temannya. Nah, ini biasanya yayasan. Yayasan itu banyak ya. Kadang di kampus-kampus juga banyak yayasan yang terkadang uang mereka berlebih. Nah, mereka biasanya butuh yang namanya sarana investasi dan salah satunya bisa masuk juga ke saham. Oke, kita pindah ke sisi kanan ya teman-teman ya. Sisi kanan ini ada yang namanya tapi ini sama sebenarnya sih, cuman saya bagi dua karena memang kalau saya taruh dalam satu slide nggak cukup nih, jadi saya bagi dua. Jadi bukan soal masalah warnanya hijau, warnanya merah. Kalau yang posisi kiri itu karena hijau identik dengan naik atau merah identik dengan enggak ya teman-teman ya, bukan seperti itu. Jadi hanya saya bagi dua karena biar cukup aja dalam satu slide gitu. Nah, di sini kita lanjutannya ya mengenai kode IS gitu. Nah, kode IS itu merupakan individual retail. Biasanya kita-kita nih, kita-kita. Nah, jadi biasanya sebutannya IS atau individual gitu ya. Nah, terus ada IB, bank ya atau bank ya. Bank-bank ini yang punya dana yang cukup besar juga selain mereka taruh di Bank Indonesia atau deposito lainnya, mereka juga biasanya akan masuk ke saham gitu. Nah, di sini ada sekuritas. Nah, sekuritas itu juga terkadang tuh punya saham, teman-teman, atau punya emiten dari sebuah saham. Yaitu banyak skenario yang mungkin awal ketika IPO menggandeng sekuritas tersebut, banyak hal lah gitu. Nah, terus yang ketiga itu mengenai OT. Nah, OT ini adalah kode mengenai campuran. Jadi enggak individu, enggak bank, atau enggak asuransi, atau korporasi, tapi dia campur gitu. Nah, nanti saya kasih tahu sesuatu mengenai OT ini yang terkadang memang ada yang perlu teman-teman cermati dari kalau ternyata OT-nya naik gitu. Oke. Oke, nah oke. Saya lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman ya. Nah, oke. Di sini yang saya sebutkan tadi di awal, investor itu terbagi menjadi dua. Ada yang asing, ada yang lokal. Tetapi untuk kodenya sama, teman-teman. Untuk kodenya sama. Jadi baik asing ataupun lokal, 9 itu sama seperti yang kita pelajari tadi di slide sebelumnya. Oke. Nah, di sini asing sama juga kodenya. Jadi ada asing yang sifatnya individu, ada asing yang sifatnya korporasi, ada asing yang sifatnya dana pensiun, ada asing yang sifatnya institusi, ada asing yang sifatnya asuransi, ada asing yang sifatnya institusi, ada asing yang sifatnya broker atau biasanya SC ya, sekuritas gitu ya. Ada asing yang sifatnya yayasan dan ada asing yang sifatnya campuran. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan itu yang biasanya yang maaf ya, maksudnya yang agak sedikit sama lah seperti kita ya di dalam menjadi pelaku pasar ya, itu biasanya tipe yang asing yang individu, jadi sama mereka. Tapi yang lebih pintar, yang lebih hebat biasanya itu yang kayak korporasi, dana pensiun, institusi, asuransi, itu mereka lebih tahu lah gitu. Nah, itu tentang asing. Ini tentang lokal, sama juga kodenya sama, bedanya dia tipenya lokal gitu. Nah, kalau seumpama saya teman-teman itu beli sebuah saham, nah terus kita simpan tiap bulan masuk radarnya ke C dan diterbitkan oleh ke C siapapun, nah kita masuk kepada golongan yang IS tapi individu tipenya lokal gitu teman-teman. Oke? Nah, di sini penting untuk teman-teman ketahui karena biasanya ini kita sebutannya adalah market maker. Jadi yang punya barang, market maker itu adalah penyedia likuiditas di pasar saham. Jadi kalau misal teman-teman semua untuk supaya lancar ya transaksi jual beli, nah market maker lah yang menjaga untuk ketersediaan barang itu di pasar gitu. Nah, jadi penting teman-teman untuk mengetahui berapa sih barang yang dipunya oleh market maker. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini juga selain kita mengetahui market maker, kita juga bisa mengetahui big money ataupun nanti smart money-nya. Nah, nanti di sini kita akan belajar bersama-sama karena saya desain waktunya cuma 1 jam ya teman-teman. Jadi kayak kejar-kejaran gini ya. Tapi saya rasa teman-teman bisa merasakan manfaatnya lah gitu. Oke, nah di sini 8 insight yang bisa kita gali ya dari analisa kepemilikan. Yang pertama hierarki tangan. Nah, jadi misal ya
teman-teman tuh bisa mengetahui ya barang pindah dari katakanlah retail yang tadi kodenya IS pindah ke institusi yang tergolong sabar kayak dana pensiun, institusi, yayasan dan sebagainya gitu. Nah, biasanya mereka itu karena mereka punya dana yang cukup besar ya teman-teman ya. Mereka biasanya kadang kalau mereka mau membeli saham, akumulasinya tuh secara pelan-pelan gitu karena dananya terlalu cukup besar, cukup gede gitu. Nah, itu penting juga teman-teman pahami di sini. Nah, terus yang kedua, fase pasar. Nah, di mana biasanya kalau teman-teman tahu ya mengenai fase-fase yang terjadi di pasar, di situ ada akumulasi, ada markup, ada distribusi. Nah, di sini tuh sebenarnya teman-teman tuh bisa membacanya tiap bulan nanti. Jadi dengan bantuan analisa kepemilikan ini. Nah, terus yang ketiga mengenai divergensi ya teman-teman ya. Jadi misal tuh harga naik ya teman-teman ya, harga naik, tapi ternyata teman-teman tahu bahwa institusi itu mengurangi barang, gitu. Jadi harganya naik, tapi institusi mengurangi barang. Nah ini juga bisa masuk kepada fase sebenarnya markup ya, di mana naik, tapi apa namanya institusinya yang pegang barang dari bawah dia cenderung keluar gitu. Nah biasanya next time sahamnya akan turun atau akan jatuh gitu. Biasanya kita sebutnya bearish di sini ya. Nah, yang keempat itu berkaitan dengan float and supply. Nah, biasanya sebentar saya periksa dulu. Takut suara saya nggak terdengar sama teman-teman. Sebentar ya. Ini teman-teman bisa mendengar suara saya kan? Iya, teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa Mas. Oh, oke. Oke, baik. Saya lanjut ya. Soalnya tadi ada informasi katanya suaranya nggak kedengeran. Oke, saya lanjut. Oke. Tadi kita sampai kepada poin keempat ya teman-teman ya, di mana berkaitan dengan float and supply ya, di mana kalau teman-teman tahu apa namanya, ini berkaitan dengan nanti kita juga di dalam analisa kepemilikan ini, kita tuh tahu bahwa saham itu ada yang namanya scriptless, ada yang namanya non scriptless. Nah itu nanti apa namanya, teman-teman juga nanti bisa mengetahui bahwa ketika ada perpindahan atau ada yang mengkonvert ya dari non scriptless menjadi scriptless, nah itu biasanya potensi supply-nya memang menjadi overhang dan itu bisa menekan harga gitu. Tapi juga bisa itu bisa menaikkan apa namanya sebuah harga sebuah saham. Nah itu nanti kita bisa bahas lebih detailnya ya. Oke, karena ini masih pengenalan inilah dasar ya teman-teman ya gitu ya. Nah, terus yang kelima ya, ini berkaitan dengan asing otoritatif ya, teman-teman. Nah, jadi kita tuh bisa membedakan sebenarnya asing yang gadungan. Nah, itu kan asing yang gadungan biasanya muncul tuh di broker summary ya atau broker flow ya gitu. Nah, tapi kalau di sini yang ada di KSE ini yang sifatnya bulanan terbitnya report ini, nah itu biasanya sudah dibedakan oleh KSE mana yang asing beneran, mana yang enggak. Nah, itu biasanya ketika awal mereka membuka akun. Karena bedanya kalau kita retail, walaupun kita KTP asing ya atau luar negeri, memang kita bisa buka rekening gitu. Nah, tapi nanti tergolongnya kemana itu kan pintu depannya melalui sekuritas pertama kali kan. Oke. Nah, terus yang keenam ini mengenai konsentrasi. Nah, jadi contohnya ya, kalau misal teman-teman mengetahui bahwa ada sedikit tipe, jadi sedikit tipe nih, kan tadi ada 9 tipe nih, ada sedikit tipe yang menguasai mayoritas float ya atau supply-nya ya. Nah, biasanya itu diidentikan dengan saham tersebut dikendalikan atau ada yang bandarin. Ada yang mau tanya? Sebentar, kayaknya ada yang bocor ya suaranya ya. Oke, aman sudah. Oke. Sebentar. Oke, untuk ininya masih tertampil ya di teman-teman ya untuk slide-nya. Oke, saya rasa masih tertampil ya teman-teman ya. Oke, iya, masih tertampil berarti. Oke, nah jadi kita lanjut ya teman-teman ya.
Nah, di sini untuk poin ke-7 itu mengenai sidik jari atau korporasi ya. Sidik jari aksi korporasi. Nah, biasanya split atau saham bonus atau REK itu kan meninggalkan pola yang khas ya, baik di jumlah lembar sahamnya ataupun di harganya. Nah, biasanya kalau kita membaca analisa kepemilikan ini, itu meninggalkan sidik jari. Jadi aksi-aksi korporasi itu bisa kita baca gitu, teman-teman. Nah, terus yang ke-8 ini berkaitan dengan rotasi lintas emiten. Nah, ini yang unik ya. Jadi sebenarnya misal teman-teman tuh ingin mengetahui bulan ini atau bulan depan deh gitu. Institusi itu pindahnya kemana sih? Ke sektor apa sih? Karena kan mereka tuh risetnya lebih dalam ya daripada kita gitu. Nah, jadi mengikuti mereka tuh akan lebih membantu kita dalam pemilihan sebuah sahamnya gitu ya. Nah, oke. Terus kita lanjut. Kok nggak ikut berubah ya? Sebentar. Oke. Nah, kita lanjut kepada 4 mesin yang ada di balik layar. Yang pertama itu mengenai normalisasi aksi korporasi. Jadi teman-teman itu bisa membaca atau mendeteksi lebih dini mengenai split atau saham bonus atau apapun itu aksi korporasi yang nanti akan ada di emiten gitu. Nah, ini berkaitan dengan flow yang mungkin bisa saja menjadi salah baca. Nah, makanya nanti teman-teman tuh harus lebih ngeriset lagi lah mengenai analisa transaksi ini. Terus yang kedua ini untuk detektor divergensi ya teman-teman ya. Jadi kayak misal teman-teman mendeteksi untuk smart money-nya atau big money-nya gitu. Smart money itu tergolong di mana? Kayak contohnya kode-kode yang tadi kita sebutkan di awal, ada 9, kemana tergolongnya. Sorry. Oke, sebentar. Kayaknya ada yang bocor ya suaranya ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Sorry, kita lanjut lagi. Nah, ini juga bisa nanti di-screenerkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh bisa memanfaatkan untuk mencarinya lebih cepat gitu, karena memang data sudah tersedia di fitur kami ya gitu. Nah, terus yang keempat itu teman-teman juga bisa men-scorekan untuk smart money-nya. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada contoh nyata, tapi lebih baik kita tuh langsung nanti masuk ke prakteknya ya teman-teman ya, kalau ada waktu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini selalu menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian ya, di mana kenapa sih owner itu mau menaikkan harga sahamnya? Sebenarnya ada beberapa motifnya, saya bagi menjadi 3 ya teman-teman ya, yang biasanya umum dilakukan. Yang pertama itu berkaitan dengan motif pertama itu sebenarnya ingin distribusi ke retail. Jadi terkadang dinaikkan untuk didistribusikan ke retail. Nah, pembacaan-pembacaan ini penting supaya investor itu tidak terjebak di dalamnya. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan motif kedua itu biasanya ingin jualan ke asing. Nah, biasanya itu akan diolah ya atau digarap itu untuk masuk kepada indeks tertentu. Kayak contohnya kalau teman-teman tahu MSCI, FTSE. Nah, ini MSCI yang sampai dengan hari ini masih menjadi momok bagi pasar modal kita. Ya, kita harus akuin itu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, tapi terkadang kepentingan dari owner itu kadang menaikkan harga sebuah saham itu sebenarnya kadang mereka ingin jualan ke asing. Nah, ini pernah terjadi dulu di Adaro kalau nggak salah teman-teman. Adaro atau ADI saya antara Adaro, ADI atau ADMR ya saya lupa ya. Jadi kalau teman-teman tahu Boy Thohir, kakaknya Erick Thohir, kita tahu kan itu pengusaha sukses kawakan ya gitu kan. Dia punya banyak emiten di situ. Nah, dia itu kalau nggak salah ingat tuh ADI deh, kalau nggak salah ingat. Nah, itu emang didesain sedemikian rupa tuh untuk supaya nanti masuk ke indeks tertentu dengan tujuan nanti bisa dijual ke asing gitu. Nah, terus motif yang ketiga ya teman-teman ya, ini berkaitan sebenarnya kadang itu nggak mau atau nggak ada niat sedikit pun untuk menjual teman-teman. Tujuannya tuh sebenarnya untuk merepokan. Jadi kayak mereka memang masukin ke indeks tertentu yang sifatnya internasional ya teman-teman ya. Nah, tapi tujuannya untuk supaya ketika masuk ke indeks itu, mereka tuh punya kepercayaan yang lebih gitu untuk merepokan sebuah sahamnya. Jadi logikanya kalau sudah masuk ke indeks internasional, nilai sahamnya kan akan lebih, maksudnya nilai jaminannya tuh akan lebih tinggi teman-teman gitu. Jadi mereka bisa merepokan supaya mereka bisa dapat dana segar
untuk tujuan-tujuan tertentu di perusahaannya, seperti itu. Nah, bagian kedua kita masuk kepada broker flow. Jadi kita selesai di analisa kepemilikan, kita masuk kepada definisi broker flow. Setelah ini selesai, kita coba akan praktek ya teman-teman ya. Jadi ini kita kejar-kejaran waktu nih. Kita nanti akan praktek, oke. Nah, di sini mengenai broker flow. Nah, teman-teman kan tahu bahwa broker flow ini data yang kita olah dari berbagai sumber, tapi biasanya kalau teman-teman punya berbagai sekuritas, di sekuritas itu memang namanya beda-beda gitu. Nah, tapi biasanya kalau kita di YB Sekuritas itu namanya stock summary ya gitu. Nah, itu kita di sini bantu olahkan sesuai dengan keilmuan yang saya punya ataupun mendekati kebutuhan investor gitu. Jadi ada dua hal yang saya pikirkan di sini. Oke. Nah, jadi untuk definisinya ya sebenarnya di sini teman-teman tuh harus yang paling teman-teman harus pahami ya sebagai investor, kita tuh harus tahu fase-fase di mana akumulasi, fase-fase di mana distribusi gitu. Nah, jadi di gambaran teman-teman kalau terjadi akumulasi artinya kalau jadi pengertian teman-teman mengenai analisa kepemilikan kita sudahi dulu ya, kita masuk kepada broker summary dulu gitu. Jadi kalau fase akumulasi itu yang harus teman-teman tanamkan di benak teman-teman itu mengenai sedikit broker. Jadi ada sedikit broker gitu, tapi dengan jumlah besar gitu. Nah, itu jadi masuk kepada fase akumulasi. Jadi sedikit broker membeli. Jadi kalau teman-teman ngelihat stock summary ya, kan itu biasanya terbagi oleh dua kotak ya teman-teman ya. Ada kanan, ada kiri. Ada yang posisi yang kotak kanan atau kiri lah gitu, tergantung dari sekuritas masing-masing ya. Itu katakanlah kotak kiri ya. Itu kotak kiri biasanya apa namanya broker-broker yang membeli di hari tersebut. Kotak kanan itu broker-broker yang jual. Nah, logikanya yang terjadi akumulasi ketika sedikit broker membeli dari banyak broker. Jadi ibaratnya tuh apa namanya broker itu berebut jual banyak, nah ditampung oleh segelintir broker lain. Nah ini artinya akumulasi gitu ya. Nah di dalam penyerapannya itu biasanya kadang ada institusi yang menyerap, terus apa namanya biasalah turnaround ya, barang masuk, biasanya udah barang masuk biasanya keluar lagi, entah itu ke tangan kedua, ke tangan ketiga gitu. Nah kalau misal teman-teman menemukan ada fase-fase akumulasi di saham tertentu melalui broker flow nantinya, nah itu teman-teman pantau gitu. Nah, kalau itu terjadi akumulasi. Nah, berkebalikan kalau misal terjadi distribusi, teman-teman. Jadi kalau terjadi distribusi itu jadi ibaratnya banyak broker yang beli gitu, sedangkan lotnya kecil-kecil. Jadi apa syaratnya itu banyak broker yang beli, tapi lotnya kecil-kecil. Lotnya kecil-kecil. Nah, di sini yang ngejual sedikit broker. Nah, ini berkebalikan dengan akumulasi. Kalau akumulasi sedikit broker yang beli, banyak broker yang jual. Kalau untuk yang distribusi, banyak broker yang beli, sedikit broker yang jual. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah dapat gambarannya ya. Gitu. Nah, di sini pun juga sebenarnya kita bisa menganalisa apa namanya behavior ya ataupun kebiasaan orang di balik brokernya. Gitu. Kalau kita contoh studi case yang pernah terjadi di Adaro, biasanya Adaro itu kan ada broker yang biasanya terafiliasi ya teman-teman ya dengan emitennya. Gitu. Ya, kita tahu bahwa Boy Thohir ya kalau kita boleh sebut nama, Boy Thohir itu kan punya emiten, punya perusahaan, kebanyakan di perusahaan tambang batu bara gitu kan. Dia listing di bursa gitu. Nah, terus dia pun juga punya sekuritas gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman tahu LG, kalau saya tidak salah LG itu kode broker untuk Trimegah ya teman-teman kalau nggak salah ya. Gitu. Koreksi kalau saya salah gitu. Nah, terus ada itu memang terafiliasi sama Boy Thohir gitu. Nah, tapi kalau case lain seperti kayak di ESA, ESA ini kan perusahaan amoniak ya teman-teman ya gitu. Nah itu mereka kemarin saya amati tuh menggunakan beberapa broker, tapi yang paling saya perhatikan tuh yaitu broker dari DX ya teman-teman ya. Broker dari DX itu bahannya sekuritas
gitu yang saya lihat. Nah, kenapa saya bisa tahu ya karena menggunakan broker flow itu, teman-teman, gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya di dalam broker flow nanti, teman-teman bisa menemukan hal umum atau general ya. Jadi kayak teman-teman itu menganalisa range. Nah, jadi di fitur yang ada di broker flow itu ada yang apa namanya range ya katakanlah dari tanggal tertentu kita bisa desain ke tanggal tertentu. Nah, tujuannya apa? Kalau misal apa namanya teman-teman menggunakan harian, noise-nya kan tinggi ya, cukup tinggi ya, gitu kan. Tapi kalau teman-teman katakanlah teman-teman narik datanya dari tanggal tertentu ke tanggal tertentu, katakanlah seminggu lah gitu. Nah, ini cukup memperkecil noise-nya gitu. Noise hariannya itu cukup diperkecil. Jadi narasi untuk periodenya itu jauh lebih tinggi, teman-teman. Nah, dari situ teman-teman nanti bisa lihat sebenarnya siapa sih yang benar-benar menyerap barang atau siapa sih sebenarnya yang melepas barang di fase tertentu yang teman-teman udah setting seperti itu. Oke. Nah, di sini juga yang paling penting, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi menemukan sesuatu yang general, yang mungkin teman-teman juga bisa temukan di aplikasi sekuritas masing-masing. Nah, tetapi di broker flow yang dimiliki oleh Investrade ini teman-teman juga bisa mengetahui siapa yang punya barang, gitu. Nah, jadi kita sebutnya tuh floating position tracker, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya tujuannya untuk naik kelas dari yang tadinya general, teman-teman naik kelas menjadi teman-teman tuh bisa tahu barang yang masih dipegang bandar berapa untungnya, berapa ruginya, gitu. Nah, cara mengolahnya sebenarnya kita nanti desain ada data 1, ada data 2 kita olah, nanti kita update. Nah, di situ kita nanti dari gabungan data 1, data 2 kita akan mengetahui posisinya. Bukan cuma posisinya, floatingnya pun kita bisa ketahui. Jadi kayak contohnya sisa barangnya, harga rata-ratanya, persentase floatingnya, nilai valuasi floatingnya, atau unreleased-nya nanti di situ. Nah, di sini sebenarnya juga untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul, di mana barang bandar masih ada berapa sih? Bandar belinya di harga berapa sih? Sekarang dia untung nggak? Sekarang dia masih nyangkut nggak? Gitu. Itu penting sih sebenarnya sih, karena saya pun setiap hari menggunakan hal seperti itu untuk menambah conviction saya di dalam bertransaksi sebuah saham seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini gambaran mengenai studi case mengenai bumi. Nah, tapi ini gambarannya nanti kita praktekkan teman-teman. Kita praktekkan. Nah, ini teman-teman cukup tahu dulu gitu ya. Nanti kita praktekkan mengenai fiturnya gitu ya. Oke. Oke, ini kita next. Kita next. Nah, sebenarnya gini tesisnya ya teman-teman ya. Saat dua lensa ini bertemu antara broker flow dan analisa transaksi ini, broker flow bercerita tentang bagaimana kita mengetahui timingnya gitu. Nah, kepemilikan mengkonfirmasinya. Nah, sinyal yang muncul di keduanya itu biasanya jauh lebih andal ya teman-teman ya. Nah, misal ada situasi di mana konfirmasi itu datangnya dari broker flow. Artinya maksudnya kita kan nanti lihat secara harian, bulanan, kita bisa ubah periodenya gitu. Kalau harian kita lihat institusi apakah beli atau tidak, porsinya seperti apa, apakah terjadi akumulasi atau distribusi di situ. Nah, terus hal lain untuk mengkonfirmasi itu kita ingin tahu tuh apakah asingnya gadungan atau memang beneran asing. Jadi apakah asing atau aseng gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di situ selain kita melihat broker flow, kita juga melihat analisis kepemilikannya. Apakah porsi dari asing beneran turun nggak? Kalau memang turun porsi asing, siapa sih yang nampungin? Nah, ketika nanti yang nampungin kita ketahuan, nah kita breakdown lagi melalui broker flow-nya gitu. Nah, di sini biasanya untuk memberikan sinyal di mana ketika kalau misal terjadi distribusi tersembunyi, kayak contohnya di broker flow terjadi net buy tapi tersebar gitu kan. Tapi kalau kita lihat tersebarnya itu ketika kita lihat di analisa kepemilikan ternyata retail yang naik, institusinya turun gitu kan. Ya, interpretasinya ya kita memandangnya bahwa oh ya udah berarti bandar ngebuang ke retail gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kadang juga menjadi titik balik ya teman-teman ya. Jadi saat smart money beli saat turun gitu kan. Terus kalau kita
pindahkan ke analisa kepemilikan, ternyata ada porsi institusi yang naik, apapun itu. Nah, biasanya itu menjadi divergen ya, atau divergensi ya, dari bullish terkonfirmasi, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan platform investor ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman tuh ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui di sini, yaitu kalian itu bisa membangun kemandirian. Kalian bisa analisa sendiri di sini, jadi analisa kalian kuat karena didukung oleh beberapa hal ya, gitu. Didukung oleh beberapa fitur yang kami miliki. Nah, terus yang kedua, ingatan kalian terhadap saham tuh kuat, teman-teman. Karena teman-teman ya bisa bongkar, pasang, racik sendiri gitu. Nah, terus yang ketiga, teman-teman harus ketahui bahwa satu kode broker itu ya teman-teman ya, itu sebenarnya terdiri dari banyak nasabah. Contoh kalau teman-teman adalah nasabah YB Sekuritas, kode brokernya adalah YB. Ya, YB, karena kebetulan nama dan kode brokernya sama. Gitu. Nah, kode brokernya YB. Nah, teman-teman harus diingat bahwa ketika teman-teman melihat broker flow, terus tertampil kode broker, nah, kode brokernya YB, nah itu sebenarnya gabungan dari banyak nasabah, gitu kan. Gitu. Kalau misal teman-teman ngelihat YB akumulasi gitu kan, ya itu artinya ya nasabah-nasabah yang ada di YB Sekuritas lagi ngebeli terhadap saham itu gitu. Nah, terus yang teman-teman perlu perhatikan mengenai KSE itu kan sebenarnya ada lag ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa keluaran reportnya itu bulanan. Gitu, keluar reportnya bulanan, jadi pergerakannya ya bulanan. Tapi di sini kalau teman-teman analogikan sebagai gudang, teman-teman tahu siapa yang punya barang, kapan barang itu dikeluarkan, kapan barang itu didistribusikan, kepada siapa didistribusikannya, melalui apa, gitu. Nah, itu penting juga, teman-teman. Jadi keduanya saling mengisi, saling melengkapi, gitu. Nah, terus kalian tuh sebenarnya bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak, teman-teman, karena gabungan dari dua teknik yang cukup kuat ini dan terstruktur, itu yang paling penting, gitu. Nah, terus teman-teman tuh harus tahu bahwa kemandirian yang kita bangun itu, kita ingin kasih tahu ke teman-teman bahwa kalau teman-teman ingin berinvestasi di pasar modal, teman-teman harus mempunyai pengetahuan lebih lah di dalam investasi di pasar modal. Kita sediakan beberapa fitur. Di dalam fitur-fitur itu bisa teman-teman gunakan untuk menganalisa suatu saham. Nggak cuma satu saham, banyak saham pun teman-teman bisa menganalisa. Karena kita terstruktur ya teman-teman ya. Jadi misal teman-teman ingin mengetahui nilai wajar, teman-teman ingin mengetahui valuasinya, nah teman-teman juga ingin mencari saham-saham yang bagus, saham-saham yang bagus secara fundamental ya teman-teman ya. Nah, terus teman-teman ingin tahu jeroannya dalam-dalamnya saham ini apa sih, dia mengenerate keuntungan dari mana sih? Nah, itu ada di beberapa fitur seperti finance, valuation, screener, dan report. Nah, nggak cuma berhenti di situ, kita juga punya yang namanya holder stock dan juga forum. Nah, holder stock ini seperti yang kita ceritakan di malam ini. Jadi holder stock ini nanti teman-teman bisa dapatkan untuk analisa kepemilikan dan analisa broker flow-nya. Seperti itu. Nah, jadi kalau ini digabung semuanya, saya rasa teman-teman tuh secara mandiri sudah buy data dan teman-teman nggak ikut-ikutan, nggak ikut FOMO, nggak ikut apapun itulah. Nah, jadi teman-teman bisa bahkan meracik dan merancang sendiri komposisi yang teman-teman mau gitu. Nah, tapi tenang, kalau teman-teman masih kebingungan, karena kita nanti di dalam aplikasi ini atau di dalam platform ini, kita juga akan sering mengadakan live ya teman-teman ya gitu. Nah, teman-teman juga tidak perlu takut dan tidak perlu bingung karena di dalam aplikasi ini juga kita tidak sendirian. Kita bersama teman-teman yang lain, kita bersama atau bersama saya juga di forum, karena di forum kita nanti ada yang namanya Alpha Hub atau Alpha Community. Nah, di situ nanti teman-teman juga banyaklah yang bisa teman-teman dapatkan di situ. Oke, karena saya kejadian dengan waktu harus ngasih tunjuk nih ke teman-teman analisa transaksinya seperti apa gitu dan analisa broker flow-nya seperti apa, dan pada studi case Bumi ya, emiten Bumi gitu. Nah, ini yang kita maksud bahwa teman-teman nggak perlu khawatir karena kita temenin di Alpha Community yang ada di dalam platform kita. Nah, bentukannya seperti ini teman-teman. Bentukannya seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa pakai gitu. Nah, oke, kita lanjut.
Oke, nah ini cukup untuk dibaca ya teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi kalau misal ini nanti deh kita praktek dulu ya teman-teman ya. Kita praktek dulu sebentar. Kita coba praktekkan studi case-nya ya teman-teman ya. Oke. Kalau kita studi case menggunakan emiten bumi, gimana teman-teman? Kira-kira ada yang mau ini nggak? Setuju nggak kira-kira teman-teman? Coba kirim chat. Kalau memang setuju, kita coba studi case-kan di saham bumi gitu. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Oke, thank you teman-teman yang sudah chat di chat box ya. Jadi kita coba untuk studi case-kan di saham bumi ya. Oke. Nah, saya izin untuk ini ya teman-teman ya, berbagi ya, share screen ya. Oke. Nah, ini di layar teman-teman saya harap sudah tertampil ya, di mana di situ ada logo dari Investrade, ada tulisan Broker Flow Pro. Nah, kalau memang masih belum tertampil di layar teman-teman sekalian, boleh teman-teman chat ya, di mana namanya? Di chat ya teman-teman ya. Oke, saya rasa sudah tertampil semua ya. Oke, baik, kalau sudah tertampil, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kita studi case di saham bumi. Oke. Oke. Nah, saya sebenarnya kan terafiliasi sama salah satu broker ya, yaitu YB, karena saya juga orang YB ya. Tapi dalam hal ini saya minta izin untuk pakai sekuritas lain ya teman-teman ya, untuk sekedar chatnya aja ya gitu ya. Jadi sorry banget sebentar, saya coba pakai salah satu sekuritas ya, yaitu Stockbit ya teman-teman ya. Jadi supaya kayak kita benar-benar mensimulasikannya tuh kayak lebih ngena ya teman-teman ya. Nah, bisa beritahu saya teman-teman, layar di teman-teman sekalian sudah berganti tidak ke cat? Sudah ya Pak MD, kasih jempol, kayaknya sudah berganti ke cat ya. Harusnya sih udah berganti ya. Oke, kalau emang udah berganti saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi misal ya kita ingin lihat nih, kita mulai dari saya biasanya kan kalau nanti gini ya teman-teman ya, di hari Senin depan kita tuh akan live terus di jam market ya teman-teman ya. Jadi tujuannya ini broker flow ini teman-teman bisa pakai di platform gitu kan. Tetapi balik lagi yang sudah melakukan membership di dalamnya gitu kan. Nah, jadi di situ teman-teman juga nanti akan mengikuti live dan teman-teman bisa langsung memakai fitur ini broker flow. Nah, ini nanti akan saya live-kan terus di tiap hari dan kita akan mulai di hari Senin. Nah, jadi contohnya gini teman-teman ya. Kita praktekkan kepada saham bumi, studi case kan di saham bumi. Nah, misal menggunakan salah satu cara ya, yaitu kita kan sebenarnya ingin tahu ya ketika terjadi volume. Nah, kita biasanya mulai dari situ. Historical terjadinya volume, kita biasanya mulai dari situ. Kalau teman-teman tahu mengenai analisa PVA atau price volume analysis, nah, biasanya kita juga pakai itu. Nah, kalau dalam case boom ini, kalau teman-teman lihat di sini, ini teman-teman dapat lihat ini ya, chart yang saya tunjukkan ya. Sebentar, boleh dibantu nggak kira-kira, teman-teman? Ini chatnya tampil nggak kira-kira teman-teman? Tampil. Tampil Mas, tampil. Oh, oke, tampil. Nah, di sini kita pakai satu metode aja dulu ya, yaitu PVA ya, atau price volume analysis, di mana terjadi lonjakan volume. Nah, di sini kan di tanggal berapa nih kalau bumi ini? Kita ingin lihat di tanggal ini ya, di tanggal 15 Juni. Gitu kan, di tanggal 15 Juni terjadi lonjakan volume di situ. Nah, sebentar.
Kita coba. Nah, ini sudah berganti ya ke fitur broker flow ya teman-teman ya, layarnya ya. Sudah. Oke, baik. Nah, di sini ada 900 lebih emiten yang datanya sudah ada, dan ini setiap sebelum jam 7 sore itu pasti sudah update di sini. Nah, di sini kita coba studikan Bumi. Tuh. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa pada hari ini, yaitu tanggal 10 bulan 7 atau 10 Juli 2026, itu kalau teman-teman lihat, ini kan sudah net ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman penting tuh untuk mengetahui, kalau teman-teman melihat di aplikasi sekuritas, biasanya kan ada value, ada net. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih detail, harusnya teman-teman ubah menjadi net. Jangan lihat yang value-nya. Gitu. Nah, di sini sudah dinetkan, berarti di tanggal 10 itu kita lihat, ini ada 33 broker yang net buy, dan ada 25 broker yang net sell. Boleh kasih tahu saya nggak kira-kira di chat, tinggalkan chat teman-teman gitu. Kalau posisi kayak gini, sebenarnya apa sih? Kondisi kayak gini kenapa sih? Ada 33 broker yang net buy, ada 25 broker yang net sell. Coba kasih tahu saya. Ada yang mau bantu jawab? Kondisinya kalau seperti ini akumulasi atau distribusi? Oke. Akumulasi. Oh, Pak siapa tadi? Akumulasi ya Pak ya? Ini salah Pak, ini distribusi Pak. Kalau Bapak ingat pada materi tadi di slide ke berapa ya, tadi saya lupa ya. Di situ kalau terjadi pembelian oleh banyak broker, gitu kan. Nah, tapi sedikit broker yang ngejual, itu artinya distribusi. Nah, di sini sebenarnya sudah otomatis Pak tertera. Jadi ketika Bapak Ibu lihat, di situ udah terlihat bahwa udah distribusi keadaannya, kondisinya. Seperti itu. Nah, tetapi Pak, karena ini sifatnya harian, noise-nya tinggi. Oke? Jadi kita harus sepakati nih, kalau misalkan Bapak Ibu belum menganalisa range, jadi range-nya itu belum diubah dari tanggal tertentu ke tanggal tertentu, kalau Bapak Ibu masih menggunakan harian, noise-nya tinggi. Oke? Nah, ini harus kita sepakati bersama nih. Nah, baru kita melangkah ke selanjutnya, gitu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya gini, yang ingin saya sebutkan di sini, kita itu bisa langsung menganalisa kepemilikan, atau kita bisa langsung mempelajari broker flow-nya. Nah, dua-duanya akan saya bahas, dua-duanya akan saya praktekkan, tetapi saya minta Bapak Ibu sekalian untuk menunjukkan kepada saya dari sisi chat, mana yang Bapak Ibu ingin dahulukan. Oke, sepertinya ini ya, belum ada yang jawab, jadi oke, kita gini aja deh, sebelum kita masuk kepada broker flow-nya, kita lihat isi gudangnya dulu. Oke? Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa ke sebelah kanan, pojok kanan. Nah, itu di situ Bapak Ibu bisa klik yaitu balance sheet position. Nah, di balance sheet position itu Bapak Ibu bisa apa namanya? Di search ya saham tertentu karena kita ingin melihat Bumi. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat bahwa Bumi itu bukan Bumi itu bulat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bumi itu terakhir di bulan Juni, karena kan ini data kalau untuk analisa kepemilikan itu sifatnya lag, dan datanya baru ada setiap bulannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngelihat di bulan Juli, karena ini masih awal bulan, itu belum ada Bapak Ibu. Jadi ngelihatnya nanti di akhir bulan, di awal bulan, di Agustus. Nah, itu langsung ada nanti di sini. Nah, karena ini masih awal bulan dan belum muncul untuk bulan ini, maka data terakhir itu 30 Juni, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat Bumi. Nah, Bumi itu di 30 Juni 2026 itu harganya 132 saat report ini keluar.
saham beredarnya nggak berubah, yaitu sebesar 371 miliar 34 ya 371 miliaran lah gitu. Ini cukup besar ya. Apa namanya? Saham beredarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, dari saham beredar yang 371 miliar lembar itu, nah itu terbagi menjadi lokal itu sekitar 112,66 miliar dan asing itu sekitar 258,65 miliar. Nah, dari sini pun Bapak Ibu bisa melihat porsi kepemilikan antara asing dan lokal lebih besar asing. Oke? Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa porsi kepemilikan antara lokal dan asing di saham bumi itu lebih besar asing. Jadi lebih besar asing yang menguasai saham bumi dibanding lokalnya, Bapak Ibu. Nah, hal yang paling penting kalau Bapak Ibu tahu mengenai scriptless ataupun non-scriptless. Nah, jadi scriptless itu adalah saham yang Bapak Ibu bisa transaksikan di market. Nah, kalau non-scriptless itu yang bentuknya kayak warkat, dulu kan belum elektronik ya Bapak Ibu ya, bentuknya dalam warkat atau apa, itu masih ada aja Bapak Ibu. Kalau saham-saham yang udah baru sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Kalau yang lama-lama itu masih ada. Nah, di sini informasinya tertera Bapak Ibu. Nah, di mana saham yang scriptless itu di saham bumi itu 100%. Jadi 100% sahamnya bisa ditransaksikan. Nggak ada yang bentuknya warkat, nggak ada yang bentuknya non-scriptless. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya ada nggak Pak yang emiten yang non-scriptless-nya itu 20%, 30%? Ada. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cek aja satu-satu di sini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita bedah lebih dalam lagi analisa kepemilikan ini. Nah, jadi di sini kan kita tahu bahwa tadi asing yang menguasai lebih banyak dibanding lokal, di atas 60%. Nah, sekarang kita lihat asingnya tuh siapa. Gitu. Oke. Nah, nih Bapak Ibu, dari 2 Juli 2025 ya, asing itu menguasai cukup besar. Jadi mereka tuh nggak keluar gitu. Masih ada sekitar hampir 300-an lah lembar saham di bulan Juli 2025. Ketika harganya naik, asing terus nurunin tuh kepemilikannya. Masih ingat nggak tadi pelajaran kita di slide? Ketika harganya naik, kondisi yang bumi ini ketika harganya naik, gitu, asingnya justru malah keluar. Ini didistribusikan loh Bapak Ibu. Secara kasat mata ya, secara mata telanjang lah gitu. Sorry, secara mata telanjang ini didistribusikan loh. Kan tadi kepemilikannya asing yang terbesar. Tapi ketika harga sahamnya naik, terjadi markup di situ, asingnya malah keluar. Berarti kalau asing keluar, yang nampung siapa? Nggak mungkin goib dong yang nampung. Yang nampung pasti lokalnya. Bener nggak kira-kira Bapak Ibu? Betul sekali. Iya? Ya Pak, betul. Oh iya Pak, thank you Pak. Oke, yang nampung pasti lokalnya. Gitu. Nah, jadi di sini ini yang saya katakan bahwa ini terjadi markup. Pelan-pelan dia distribusi. Gitu. Nah, dia distribusi, nah harganya jatuh turun. Nah, di sini asing terus mengurangi kepemilikannya. Memang 3 atau 4 bulan terakhir itu asing kepemilikannya masih stabil. Jadi dia nggak keluar sepenuhnya, dia masih ada di dalam, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita ingin melihat sih sebenarnya asing itu asingnya tipe investornya dari mana, gitu. Nah, ternyata yang rajin untuk terus menahan posisi itu ada dana pensiun, asingnya dana pensiun, asingnya reksadana, asingnya sekuritas, Bapak Ibu. Nah, ini biasanya kan mereka uang-uang sabar ya, uang-uang sabar. Jadi kayak mereka tuh nggak buru-buru keluar kadang. Jadi sebenarnya ya kalau analisa secara dangkal dulu ya Bapak Ibu ya, harusnya saham ini menarik. Tapi kita perlu breakdown karena analisa yang kita miliki ini, baik kepemilikan ataupun broker flow, tidak bisa berdiri sendiri. Harus menggunakan indikator lain. Contohnya mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan, kan di Investec itu lengkap ya, Bapak Ibu bisa melihat harga wajarnya berapa, karena sekali lagi, baik asing ataupun lokal, mereka butuh alasan untuk membeli sebuah saham. Nah, alasan-alasan ini, framework ini, cara-cara berpikir ini yang saya masukkan ke dalam platform. Seperti itu. Tapi di sini Bapak Ibu sudah tahu yang punya barangnya siapa, gitu loh. Oke. Nah, ini
porsi kepemilikan. Jadi yang warnanya ungu ini masih stabil nih. Ya, yang warnanya ungu berarti apa nih? CP. CP berarti apa? Corporate. Corporate. Jadi corporate itu ya dia masih pegang barang. Masih barang. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu hari Senin bertransaksi bumi, jadi ya yang menyediakan likuiditas ya ini orang, ini institusi gitu loh. Dari asing. Misal ternyata lotnya tiba-tiba ini kan punya hampir 75% ya atau 196 miliar lembar. Tiba-tiba kan tapi kan nggak mungkin ya karena lot yang yang selalu tersedia di market untuk bumi ini kan kalau saya perhatikan mungkin nggak lebih dari 5 juta, 7 juta gitu. Sedangkan korporasi asing aja, corporate asing aja dia punya 196 miliar. Kalau misal dibagi dengan perharinya bid offer yang tersedia sekitar 2 jutaan, butuh berapa hari atau butuh berapa bulan sampai mereka benar-benar habis, gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Perlu dilihat nggak yang lokalnya? Atau kita mau langsung lanjut ke ini, ke broker flow? Lihat dulu ya sedikit ya. Jadi contohnya gini, kan kurang afdol ya. Kita tahu bahwa asing memarkup harganya naik, asingnya keluar dikit-dikit. Nah, kita juga ingin tahu siapa sih yang nampungin buangan dari asing, ya kan gitu kan. Oke, kita pindah ke lokalnya aja gitu. Nah, jadi lokalnya cenderung naik, Bapak Ibu. Nah, ini lokal yang maaf ya, dibodoh-bodohin ini sebenarnya sama asing ini Bapak Ibu. Gitu. Tapi jangan teriak ya, nanti jangan teriak, jangan deh gitu. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Ternyata lokal yang nampungin barang-barang buangan asing itu ada individu. Nah, ini udah pasti nih Bapak Ibu. Jadi ini ikan remora yang lebih kecil lagi yang aduh dibodoh-bodohin lah gitu. Nah, ini ya. Nah, terus yang kedua, dana pensiun juga masuk nih. Bank juga masuk, asuransi juga masuk, reksadana juga masuk. Tapi ini tipikalnya berbeda ya Bapak Ibu ya. Dana pensiun, bank, asuransi, reksadana itu mereka itu punya tujuan tertentu. Mereka uang dingin. Itu. Ketika mereka menambah porsi dari kepemilikan sebuah saham tertentu, mungkin mereka mengetahui harga sahamnya mungkin murah di pandangan mereka, atau mungkin mereka tahu sesuatu yang mungkin kita tidak tahu. Tapi tujuan kita untuk mempunyai analisa kepemilikan ini, setidaknya kita bisa mengikuti geraknya mereka, karena mereka mereka ikan paus yang cukup besar ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka gerakannya ya sangat mudah diikutin lah oleh retail-retail kita gitu. Nah, oke. Nah, jadi di sini terlihat nih yang warnanya apa nih Bapak Ibu? Orange ya. Gitu. Nah, jadi asuransinya tuh kepemilikannya masih gede dan dia belum buang barang. Lokal ya ini ya Bapak Ibu ya. Dia malah nampungin terus. Tuh dia malah nampungin terus, dia belum buang barang. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu kalau udah tahu analisa kepemilikan ini, tinggal Bapak Ibu pindahkan ke broker flow-nya. Nah, kalau Bapak Ibu kalian sudah tahu tentang broker flow-nya, nanti tiap harinya Bapak Ibu lihat bid offer itu kan pertarungan antara pelaku pasar di situ. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa follow tuh di situ. Tapi untuk broker flow next ya, kita bahasnya next ya. Tapi kita lebih bahas ini dulu gitu. Di sini cukup ya Bapak Ibu ya, analisa kepemilikan. Oke. Kalau cukup saya pindah ke broker flow-nya. Oke. Oke, nah jadi gini. Kita tadi kan menggunakan analisa PFA ya dalam men-screening sebuah saham. Nah, kita ingin lihat nih di candle ini. Di candle ini itu di tanggal berapa nih? Tanggal tanggal 12 Juni ya. Nah, kita lihat 12 Juni. Oke, kita lihat 12 Juni. Ini bumi. Kita analisa range dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sorry, sebentar. 12 Juni, mana nih? 12 Juni sampai 15. Nah, jadi awal mula kita ingin lihat siapa sih yang punya barang di sini. Nah, karena kan ini terakhir dia naik, lalu turun ya. Jadi saya nggak bahas mengenai teknikal dulu ya. Jadi kita bahasnya mengenai 2 indikator inilah gitu. 12 Juni sampai dengan 15.
Oke. Kita analisa. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya, top akumulatornya. Jadi kita jangan lihat ini lagi Bapak Ibu, karena ini kan noise-nya terlalu besar karena harian ya. Kita lihat di tanggal 12 Juni sampai dengan 15 Juni 2026, itu ada 15 broker berbanding dengan 15 broker jual. 15 broker beli berbanding dengan 15 broker jual. Nah, di sini kan kita masuk ke tahap 1 ya, di mana kita tahu di tanggal tersebut ada MG yang memiliki 2,9 juta lembar saham Bumi di tanggal 12 sampai dengan 15. Kita rata-ratakan berapa sih kepemilikannya? Ada 2,9 juta lembar saham Bumi si MG ini, ya Bapak Ibu ya. Dengan total nilai yang mereka gelontorkan selama 12 ke 15 mereka beli, itu sekitar 51 miliar. Gitu ya. Ini rupiah ya Bapak Ibu ya. 51 miliar. Dengan harga rata-rata itu 172 di harga 172. Oke. Nah, ini yang tadi di slide saya sebutkan mengenai general gitu ya. Nah, terus kita ingin tahu nih Bapak Ibu, kita ingin tahu mengenai kepemilikannya. Karena kan kita tahu ya, ketika dia naik dengan volume, nah ini kita tahu bahwa dikuasai oleh MG segala macam. Nah, terus ketika dia turun, saya ingin tahu nih, gimana MG-nya. Bener kan? Pasti kalian juga sama toh gitu. Ya kan? Nah, terus kita lihat, kita anggaplah, kita ambil 10 top akumulator, atau 10 yang membeli, 10 broker yang beli gitu kan. Wah ini kok nggak ada YB nih, Bapak Ibu nggak beli nih. Berarti termasuk yang cerdas nih, nggak ikut-ikutan. Oke, nah kita juga taruh 10 yang jual. Oke, nah jadi Bapak Ibu di sini sudah tertera 20 broker ya. Di kondisi di mana data pertama itu di tanggal 12 sampai dengan tanggal 15, MG itu total belinya itu sekitar 15 juta lembar. Dengan harga beli rata-rata itu sekitar 172 lembar. Nah, untuk sell-nya itu di sekitar 12,5 lembar. Nah, artinya mereka bersihnya mempunyai, sorry Ibu Bapak Ibu, bukan lembar, lot, sorry. Artinya mereka bersihnya punya 2,9 juta lot. Kalau Bapak Ibu mau diubah ke lembar, tinggal dikali 100. Ya, oke. Nah, jadi MG ini punya bersih sekitar 2,9 juta lot. Ya, oke, di tanggal 12 sampai 15. Jadi mereka tuh masih punya barang. Gitu, oke. Nah, jadi di sini, sampai dengan puncaknya ini, sebelum dia turun ya, sampai di sini, dia masih punya 2,9 juta lot. Gitu. Jadi kayak bid offer yang selalu dipasang di mana namanya, di transaksi harian. Kan transaksi harian Bumi tuh bid offer-nya 2 juta, 5 juta, atau 7 juta ya, maksimal paling 78 lah. Bisa 10 juta mungkin ya, saya mungkin pernah ngelihat gitu. Nah, berarti kalau seumpama ada yang pasang 2 juta, semuanya yang MG, yang guyur bisa turun tuh. Oke. Nah, kembali ke poin ya, teman-teman. Nah, jadi di sini sisa barang MG itu 2,9 juta. Oke. Nah, tapi dari 2,9 juta, kita lihat kondisi selanjutnya, di mana harga kan turun ya Bapak Ibu ya. Harga turun gitu kan. Nah, saya ingin lihat si MG ini, kan dia beli di pucuk ya, gitu kan, 172 rata-ratanya, gitu kan. Ketika turun, pasti dia cut loss deh. Pasti dia cut loss, nggak mungkin dia nggak cut loss. Karena MG itu kalau Bapak Ibu perhatikan, kebanyakan juga mereka tuh suka main cepet, mereka kadang jarang nyimpen barang, gitu. Jadi karakteristik broker juga Bapak Ibu harus pelajari juga ya gitu nanti ya. Tapi kalau memang waktunya cukup, nanti kita akan bahas karakteristik brokernya. Kebiasaan broker itu, apakah dia suka nyimpan barang atau mereka cuman tektokan istilahnya gitu. Tapi kalau MG ini kebanyakan tektokan deh gitu. Nah, kondisi ini saya ingin lihat nih, MG itu ngapain sih ketika harga turun? Dia kan udah beli di pucuk, terus ngapain sih ketika dia turun? Nah, kita punya data pertama, kita sandingkan dengan data kedua.
Mau ambil dari tanggal berapa? Dari tanggal 17 Juni sampai dengan berapa nih? 2 Juli lah ya, sampai dengan 2 Juli ya. Oke. Berarti tanggal 17, wah gini aja deh. 17 Juni. 17 Juni. Loh, kok nggak berubah? 17 Juni, saya input manual deh. 17 Juni sampai dengan 2 Juli ya tadi ya. Di candle terakhir. Nah, lalu kita klik update. Nah, ini belum tertera Bapak Ibu karena kita harus masukkan harga closingnya di tanggal 2. Di tanggal 2 kan harga closingnya 135. Kita masukkan 135. Nah, di sini kan barang awalnya MG ini 2,9 juta. Ya kan? Barang awal MG itu 2,9 juta. Sorry Bapak Ibu, ini saya ada salah nih, bentar. Ini harusnya 2 Juni. 17 Juni. Ini kok nggak berubah ya? 17 Juni. Oh iya. Sorry, ini formatnya MMDD YY. Oke. Saya langsung pakai ini aja deh. 17 Juni sampai dengan 2 Juli. Kita update. 135. Oke. Nah, ini keadaan ini sudah benar. Oke. Nah, jadi data pertama kita punya MG itu dia mengakumulasi, dia punya barang, sisa barangnya 2,9 juta lot. Nah, terus di keadaan kedua ini Bapak Ibu ya, dari tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli, kalau Bapak Ibu lihat di chat ya, yang tertampil di layar, nah itu kita ingin lihat MG itu ngapain, dia ngapain gitu. Nah, ternyata dia keluar Bapak Ibu, dia cut loss. Dia cut loss Bapak Ibu sekitar 2,1 juta lot gitu. Nah, jadi sisanya itu kita sebutnya memang akumulasi. Dia letaknya di akumulasi. Sisanya itu sekitar 779.000 lot gitu ya. Jadi ini nyangkut mereka. Nyangkut dengan harga rata-rata, kita udah hitungkan harga rata-ratanya itu 162 sampai dengan 163 harga rata-ratanya, karena kan ini poin 9 ya gitu. Nah, mereka tuh kalau dari harga closing, mereka tuh nyangkutnya barang ini sekitar 779 itu sekitar 20% ya Bapak Ibu ya, atau floating loss-nya itu sebenarnya 2,1 miliar gitu, 2,1 miliar gitu ya. Nah, di sini tuh kita dari sini pun kita tahu bahwa sebenarnya MG itu punya barang. Jadi ketika dia beli pucuk, nah keesokannya turun, dia keluarin. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lihat transaksi per harinya sebenarnya bisa dilihat dari sininya. Jadi tinggal dipindahin, ini kan sampai dengan tanggal 15, berarti di tanggal 17, karena 16 libur kan. 17 Juni, nah itu coba Bapak Ibu lihat. Nah, ini. Sorry, kita hilangkan dulu ininya deh. Oh, sorry, bukan di sini Bapak Ibu. Lihat di ini. Di tanggal 17 itu keadaannya seperti apa sih? Nah, ini 17. Oke, nah ini. Jadi MG-nya posisinya di mana? MG-nya posisinya pasti di sini. Sebelah kanan dia yang ngejual. Oh, nggak ada ya? Bentar. MG. Oh, dia beli mungkin ya. Oh, ini dia beli nih di tanggal 17-nya dia beli masih 1,1. Jadi walaupun harganya turun, dia gambling lagi nih, dia beli lagi gitu kan. Beli lagi. Nah, tapi dia belinya dari mana? Belinya kalau Bapak Ibu lihat, kan sini, broker itu kan ada tipikalnya Bapak Ibu ya. Ada broker yang mereka tempatnya bandar. Ada broker yang mereka tuh cuman dipakai retail. Nah, ini membedakannya agak sulit ya Bapak Ibu ya, karena market maker bisa menyamar menjadi retail menggunakan broker-broker retail dan sebaliknya gitu. Nah, tapi biasanya memang kalau beberapa informasi yang tersebar, biasanya memang kita tahu lah ya bersama bahwa broker-broker kayak
eh, apa namanya, apa ya, broker asing ya kira-kira ya, yang apa namanya, YU ini bisa smart money juga YU sih. YU BB ini smart money biasanya sih. Ini BB mungkin bisa dipakai oleh teman-teman Remora nih. Ownernya Remora bisa jadi biasanya pakai Verdana gitu kan. Bisa pakai Verdana. Nah, tapi kondisi kayak gini teman-teman tuh harus bisa melihat ya. Tipikalnya kalau misal sebelah kanan itu kebanyakan broker-broker retail yang ngejual. Artinya apa? Biasanya kita kan dari kondisi ini tahu bahwa oh ternyata smart money itu ngumpulin barangnya, ngambil barangnya dari broker retail gitu. Kayak contohnya kayak BK AK ini suka tektokan biasanya tipikalnya. Kalau ada AK biasanya BK juga ikut gitu. Ini AK suka tektokan sih biasanya. Nah, biasanya ini broker-broker retail YJ, YCC, CP, MI, XC, ini XC ini kalau kita menemukan XL gitu. Nah, itu ya kita asumsikan itu retail. Nah, tapi bagaimana tahu bahwa itu retail beneran atau bukan retail? Karena ada beberapa yang dipakai bandar juga. Biasanya kita nanti lihat dari sisi bid overnya. Trade down-nya, trade down. Nah, next time nanti kita akan mempelajari trade down ya. Jadi trade down itu nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi siapa ngejual ke siapa. Nah, jumlah lotnya seperti apa? Apakah mirip atau jumlahnya besar? Nah, itu mungkin nanti next ya Bapak Ibu ya, di pertemuan selanjutnya ya. Tapi ini kondisi yang saya ingin sampaikan. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat secara hariannya gitu kan, lihat secara hariannya. Nah, tapi dalam hal ini kita kan apa namanya, lihatnya tuh secara keseluruhan. Kita ingin tahu barangnya MG itu ada berapa sih? Karena kalau seumpama MG masuk kita ikutan masuk, kalau MG jual kita ikutan jual gitu kan. Logikanya lah yang sederhananya seperti itu ya gitu. Tapi saya nggak terlalu suka lah ngikutin MG gitu ya. Nah, oke. Kita kembali lagi ke ini ya, tadi ya sempat ke riset sih. Kita ingin lihat broker-broker ini. Nah, oke. Nah, terus kita pasangkan ke data kedua karena kita ingin lihat dari tanggal 12 Juni 12 Juni. Iya. 12 kok ini Desember. Oh ya, 12 Juni sampai dengan 2 Juli. Oke, nah jadi ini sorry. Bentar. Ini Juni ya, Bapak Ibu ya. 12 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Loh, kok dia ini ya? Sebentar. Kok dia nggak ini? Bentar. Saya hapus dulu ini. Saya pasang manual aja deh. 12 Juni. Oh iya, sorry. Ini Juni 12 2026 karena formatnya monthly dulu. Ini Juli tadi 2 Juli ya. 2026. Oke. Coba kita update. Loh, ini kok ada bug ya tadi? Tadi benar ya? Ini terjadi bug nih, Bapak Ibu. Sebentar. 12 Juni 2026 sampai dengan 2 Juli. Wah, ini ada bug nih. Nanti saya coba perbaiki dengan programmer ya Bapak Ibu ya. Tapi kita coba lagi deh. Oke, kita coba pasang dengan tanggal 12 Juni. 12 Juni dengan 2 Juli. Loh, kok masih bug ya? Sebentar. Sorry, bukan 12 Juni ya. Ini kita 17 Bapak Ibu. Oh, pantasan. Bukan bug sih. Saya salah. Oke. Ini kita ingin lihat kondisi dari tanggal 17 Juni ke 2 Juli. Oke. Nah. Loh.
Kok masih bug? Harusnya MG. Oke, sebentar Bapak Ibu, kita refresh dulu. Kita refresh dulu ya. Oke. Nah, ini kok jadi bug ya? Bentar, kita cek data dulu. Sehat nggak ini? Oh, tanggal 8, tanggal 9 ini nggak bisa ke-upload. Bentar, kita upload manual. Tanggal 8 dan tanggal 9. Kita coba muat data dulu. Kita cek data. Tadi sebenarnya bisa Bapak Ibu, cuman saya nggak tahu kenapa tiba-tiba terjadi bug nih. Nah, kita lihat, oh masih ini nih, sebentar, kita upload manual deh. Tadi yang jadi masalah tanggal 8 dan tanggal 9 Juli ya. Tanggal 8 dan tanggal 9 Juli kita upload manual. Tanggal 8, oke. Dan tanggal 9. Sekarang kita upload tanggal 10-nya deh. Oh, ya nanti. Nah, kita cek data dulu. Oh, semuanya sudah oke. Semuanya sudah oke. Kita simpan dulu deh Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu kita coba cek ya bumi. Semoga tidak ada masalah nih supaya semuanya lancar. Oke. Kita mulai dari awal ya Bapak Ibu ya. Ini di tanggal 12, lalu sebelahnya tanggal 15 untuk data awalnya. Lalu kita karena ingin mengecek untuk barangnya, kita ambil 10 top buy-nya, top broker buy-nya, lalu kita ambil 10 top broker sell-nya sebagai bahan perbandingan. Oke. Nah, ini dengan otomatis nanti akan sudah tersedia. Lalu ini kan merupakan data awal ya Bapak Ibu ya. Kita cek data awalnya benar sih 2,9 juta lot bersihnya di tanggal 12 sampai dengan tanggal 15. Nah, lalu kita sandingkan supaya kita benar-benar bisa melihat barang yang dipunya oleh suatu broker atau lebih ya. Oke, berarti dari tanggal 17 karena kita ingin mempraktekkan kondisi ketika dia turun, pemilik barang itu ngapain? Tuh, 2 Juli. Oke, kita update. Semoga benar ya. Nah, ini benar ya Bapak-Ibu, tinggal kita pasang harga closing pada saat di 2 Juli kemarin. Nah, nanti akan muncul. Jadi si MG ini di awal dia punya 2,9 juta. Setelah itu sampai dengan 2 Juli dia itu lepas sekitar 2,1. Jadi barang tersisa dia itu sebenarnya sudah tinggal sedikit. Berarti dia itu lepas sekitar 73%-an lah kurang lebih. 73%-an lah kurang lebih. Jadi sisanya itu memang ada di kolom akumulasi ya, tetapi sebenarnya dia nyangkut, Bapak Ibu. Sebenarnya dia nyangkut, dia masih punya barang. Nah, terus harga rata-ratanya 162. Harga closingnya di harga 135. Nah, ini membenarkan tesis yang kita punya bahwa dia nyangkut. Tapi ingat bahwa sudah 73% dia keluar. Nah, tapi kalau kita ingat tentang tipikal sebuah broker, MG ini sukanya tektokan. Bukan tipikal broker yang simpan barang. Gitu. Nah, biasanya MG tuh hadir di saham-saham yang mau naik. Biasanya dia hadir duluan. Nah, cuman kalau pada kali ini dia posisinya salah. Nah, tapi salahnya itu sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa cek di TradeDown. Itu Bapak Ibu tinggal lihat transaksi per harinya. Di bukan Bitover ya, tapi di TradeDown itu kan ada yang TradeDown list ya. TradeDown list itu nanti tinggal dilihat per harinya. Sebenarnya mereka itu retail atau bukan. Nah, itu nanti pembahasan selanjutnya lah, bukan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dalam keadaan sampai dengan tanggal 2 Juli itu floating lot-nya itu sekitar 2,1. Jadi udah tipis ya, dari 50 miliar dia beli 51 miliar
tinggal 2,1. Jadi sebenarnya dia udah tipis barangnya gitu. Udah apa namanya? Udah kering, bukan kering, udah nggak ada barangnya, udah dibuang gitu. Nah, terus broker lain yang unik ini BB itu nambah terus. Jadi BB itu nambah, tapi kalau Bapak Ibu, tadi saya bicara kering atau tidaknya ya, tapi kalau Bapak Ibu lihat ya, yang paling unik dari sini, Bapak Ibu tuh sebenarnya ngelihat posisi yang mereka yang terus bertambah. Kayak dua data itu, dari data pertama dan data kedua, mereka yang nambah itu sebenarnya PD atau iPod, XC atau Ajaib, dan ZP atau Kim Eng ya, Maybank ya gitu ya. Nah, kalau kita bicara dua broker ini, PD dan XC, ini broker retail. Broker retail Bapak Ibu, artinya ya apa namanya? Kalau Bapak Ibu lihat tadi ya, kan yang paling banyak lokal ya. Kalau kita lihat analisa kepemilikan itu ya, yang paling banyak lokal di akhir Juni gitu kan. Nah, lokal itu di sini udah mulai makin terang kelihatannya bahwa lokal itu kebanyakan ya kita semua retail gitu. Jadi yang ngambilin barang tuh retail ini, PD sama XC yang punya barang gitu. Jadi dia masih minus sih, walaupun kecil dia masih minus sekitar 7 dan 4 eman. Kalau ZP ini masih 50-50 ya Bapak Ibu ya, karena retail juga, tapi terkadang tuh dia juga ada institusinya juga gitu. Nah ini, jadi Bapak Ibu nanti tinggal lihat siapa sih yang dua data ini dia nambah sih kepemilikannya gitu. Jadi ada PD, ada XC, ada ZP. Nah, yang paling jadi momok ya, yang selalu ngebuangin barang, kalau Bapak Ibu lihat, itu BK dan AK. Nah, jadi di kedua data ini dia buangin barang. Nah, ini kemungkinan disinyalir ini pasti asing gitu yang buangin barang. Kan kita punya data kepemilikan ya, bahwa asingnya terus mengurangi barang. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan bahwa ngeluarin barang itu melalui broker apa. Disinyalir menggunakan BK dan AK. Nah, mereka tuh sampai ngebuang barang 12,9 juta lot dan satunya 5,4 juta lot. Hampir sekitar 20 juta lot dibuang dan ditampungin oleh PD dan XC. Dalam kondisi kayak gini, itu memberikan informasi ke kita bahwa untuk saat ini momentumnya belum pas di bumi, di saham bumi ini. Maksudnya di saat terakhir tanggal 2 Juli ya, karena harga bisa saja terus turun. Gitu. Nah, ini ya harganya masih seperti ini. Nah, tapi next time kan dari sini pun Bapak Ibu bisa ngelihat ya, Bapak Ibu bisa menganalisa bahwa sesuatu yang dibuang suatu saat akan dipungut lagi. Gitu. Nah, Bapak Ibu juga harus lihat sektornya seperti apa nanti. Di Invested juga ada kan mengenai analisa ada course ya mengenai jeroan-jeroannya, kita bisa pelajari tuh bisnisnya seperti apa segala macam, termasuk kita bisa screeningkan. Nanti alasan-alasan asing itu masuk kembali itu pasti ada alasannya. Alasan lokal itu membeli pasti ada alasannya. Tapi untuk saat ini bumi ini masih banyak dimiliki oleh investor retail gitu. Jadi gini, nah dari sini kita sudah banyak mempelajari ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin next time kalau misal kita ingin berinteraksi lagi, mungkin sekitar 2 minggu lagi ya kita akan adakan seminar lagi ya atau webinar lagi ya. Tapi kali ini Bapak Ibu ingin bertanya nggak kira-kira? Atau ingin melihat sesuatu di broker flow nggak kira-kira? Jadi saya bisa fasilitasi sekarang nih. Ada yang mau dilihat nggak kira-kira? Saham apa? Oke. Nah, ini sebenarnya yang saya bangun di Investec itu cukup kuat ya Bapak Ibu. Jadi kita punya ini ya, sebentar. Kita nanti punya yang namanya nah ini, kita punya menu atau fitur finance, kita punya valuasi. Nah, itu nanti di situ kita bisa lihat valuasinya murah atau valuasinya mahal. Jadi analisa fundamentalnya kita udah dapatkan tuh di situ. Nilai wajarnya kita bisa dapatkan, margin of safety-nya kita bisa dapatkan, gitu kan.
Terus kita punya alasan kuat, kita membangun fondasi yang kuat, data fundamental kita tahu bahwa saham ini bagus atau tidak, atau murah atau tidaknya. Nah, dari situ nanti kita masuk kepada report, fitur report. Nah, di situ report kita mempelajari jeruan isi di dalam emiten itu, bagaimana mereka mengenerate sebuah revenue, bagaimana perusahaan itu mendatangkan laba, bagaimana perusahaan itu mendatangkan uang, bagaimana perusahaan itu sensitif terhadap kebijakan segala macam. Nah, teman-teman tuh bisa lihat dari report-report yang kita buat di situ. Nah, berbekal dari dua fitur itu, kita tambah dengan yang namanya holder stock ini, holder stock. Nah, ini nanti holder stock mulai dari Senin, kalau Bapak Ibu hari ini sampai Senin itu berlangganan ke fitur ini, nah itu Bapak Ibu nanti akan ikut join di live kita. Nah, tujuannya untuk terus membuka data holder stock ini. Jadi kita nanti akan live mengenai tentang holder stock ini. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya, bisa bisa langsung mempraktekkan atau mencari saham-saham yang bagus. Nah, tinggal nanti untuk tradingnya Bapak Ibu praktekkan dengan pembacaan bid offer-nya dan juga trade down-nya gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang hari ini datang ke webinar, kita tuh ada spesial promo ya. Jadi kemarin Bapak teman-teman yang lain sudah masuk di webinar pertama. Nah, terus di sekarang ini sorry ya, saya izin jualan juga Bapak Ibu ya. Di webinar kali ini kita juga masih akan sediakan promo diskon. Sebenarnya harga normalnya Bapak Ibu itu 200.000 untuk langganan tiap bulan untuk platform ini. Tetapi karena satu Bapak Ibu adalah nasabah YB Sekuritas, karena saya terafiliasi dengan YB Sekuritas Bandung gitu. Nah, kita kasih diskon 50.000 dari 200.000 Bapak Ibu bisa menikmati atau membayar dengan 150.000. Tetapi spesial bagi Bapak Ibu yang hari ini datang webinar, kita kasih diskon lagi. Jadi total dari diskonnya 50%, 25 di awal, 25 di belakang hari ini. Nah, jadi total 50%. Jadi Bapak Ibu dengan semua yang kita bangun, cara berpikir, framework, analisa, nah dan juga nanti di hari Senin kita nanti akan terus berinteraksi melalui live ya gitu. Nah, karena fitur holder stock ini harus Bapak Ibu gunakan, nah kita kasih promo 50% potongannya. Jadi cukup membayar 100.000 gitu. Bapak Ibu sudah bisa menikmati semua fitur yang ada di platform Investrade gitu ya. Dan plus Senin kita akan live sampai dengan di hari Jumat. Jadi member nanti juga bisa live dari Senin sampai Jumat Bapak Ibu. Nah itu. Nah kode promonya ya atau kode vouchernya Bapak Ibu bisa manfaatkan di kodenya itu di Juni 112. Nah kalau Bapak Ibu menggunakan promo itu, Bapak Ibu bisa hanya membayar 100.000 dari nilai 200.000. Tapi kalau ini kode promo ini berlaku sampai dengan Agustus, Bapak Ibu, sampai dengan Agustus. Nah, nanti setelah itu normal, tapi tetap akan dapat diskon 25% karena Bapak Ibu merupakan nasabah YB Sekuritas Bandung. Jadi untuk semua fitur yang Bapak Ibu bisa nikmatin ini cukup membayar 150.000 setelah bulan Agustus gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berminat, silakan daftar dengan kode promonya Juni 112 ini. Bapak Ibu, Juni 112 ya. Ini sudah langsung otomatis sih, sudah langsung otomatis. Nah, itu kalau Bapak Ibu masih bingung, nanti Bapak Ibu masuk kepada fitur platformnya di sini ya. Sorry, ini kita juga ada Alpha Community nih. Jadi kita nanti bisa merekomendasikan sebuah saham. Nah, di situ juga intinya nggak gerasa-gerusuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau memang tujuannya untuk investasi atau swing hold ya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat Alpha Community ini karena kita udah bagi berdasarkan sektornya. Jadi sektor mana yang menarik itu sudah kita bagi. Nah, kita juga kasih tesisnya, alasannya kenapa kita merekomendasikan ABCD gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti itu ada di sini semua ya. Ada di semua di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, terlebih kalau memang mau yang tektokan juga kita ada dan beberapa informasi juga kita sediakan di sini gitu. Oke. Nah, teman-teman yang juga mungkin dari Telegram, nanti grup kita akan migrasi ke Telegram. Jadi yang pernah saya umumkan di Telegram mengenai
bisa nggak dibuatkan akses yang sifatnya free dulu karena ingin mencicipi. Nah, itu bisa, tetapi Bapak Ibu sekali lagi karena memang platform ini dibangun banyak hal lah ya, banyak hal dan banyak konsentrasi yang tercurah ke sini semua. Nah, untuk yang aksesnya gratis itu kita batasi. Contohnya nanti Bapak Ibu kalau mau menggunakan menu screener ya, kalau mau menggunakan menu screener, ini kan kita ada menu screener ya. Nah, itu by logic ya Bapak Ibu ya. Screener itu nanti by logic kalau misal Bapak Ibu mau mencari saham-saham turnaround atau Bapak Ibu mau mencari saham-saham yang penjualannya naik atau enggak harga average selling price dari katakanlah mereka bisnisnya batu bara, ASP-nya naik atau apa, itu nanti Bapak Ibu bisa masukkan logic di sini. Kita punya logic yang cukup banyak ya di sini ya. Jadi based on data fundamental, termasuk Bapak Ibu bisa menggunakan gaya-gaya investasi yang biasa dilakukan oleh institusi besar. Kalau mereka mau masuk ke sebuah saham, mereka biasanya menggunakan sebuah scoring. Biasanya scoringnya berdasarkan 3 hal. Yang pertama, quality bisnis, yang bercerita mengenai kualitas dari bisnis sebuah perusahaan. Nah, itu biasanya mereka scoring ya. Jadi dari ribuan 980-an ya saham, jadi mereka scoring kalau misal ada mereka menemukan suatu saham ketika mereka filter atau mereka screener 82 kualitas bisnisnya, artinya memang bisnisnya bagus gitu. Nah, tidak berhenti di situ, mereka tuh biasanya nanti akan men-screeningkan mengenai valuation gitu, valuation score. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa cari menggunakan gaya-gaya institusi besar seperti itu. Nah, nanti kalau udah dapat dari sini, Bapak Ibu tinggal lihat kepemilikannya, menggunakan analisa kepemilikan, Bapak Ibu tinggal lihat broker flow-nya, siapa yang punya barang, kemana larinya barang, siapa yang netokin barang, segala macam. Oke, nah balik lagi kepada slide ya Bapak Ibu ya, kalau misal Bapak Ibu mau memanfaatkan semua yang sudah saya sharingkan, kita ada promo diskon 50% untuk webinar kali ini, dan ini sampai dengan Agustus. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, gabung dengan kami, karena nanti di hari Senin, setiap harinya kita akan live, khusus untuk member, ya teman-teman. Nah, itu nanti kita akan benar-benar menganalisa saham lah, untuk bisa kita dapat cuan. Oke? Saya rasa cukup sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Kira-kira saya ada pertanyaan nggak? Saya kasih waktu dulu. Ada pertanyaan nggak kira-kira Bapak Ibu? Mengenai analisa kepemilikan atau mungkin mengenai ini broker flow? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah mau hadir di acara webinar kita malam ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain, nanti informasinya akan saya share di grup. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau ingin mau mengikuti acara live kita di hari Senin sampai dengan Jumat, setiap harinya di jam bursa, kita akan live dengan member, itu Bapak Ibu harus berlangganan dulu. Nah, manfaatkan kode promo yang kita punya, kita diskonnya 50%. Ini. Nah, jangan lupa ya kode promonya Juni 112. Oke, jadi kode promonya Juni 112. Kalau Bapak Ibu mau membutuhkan bantuan, bisa langsung WhatsApp saya atau langsung WhatsApp admin Investrade, itu bisa, atau nanti di grup juga bisa. Oke? Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akhiri nih. Masuk ya Pak ya? Iya, sorry. Maaf agak terlambat. Gini Pak Andika, saya Pak Surya dari Kediri. Oh ya, mangga Pak. Ini Pak, kalau melihat sekilas tadi kan sepertinya analisa untuk broker summary-nya itu dimulai dari spike volume tanggal ketika saham itu mengalami volume yang tiba-tiba meningkat gitu ya. Iya. Kemudian itu ditarik sampai tanggal terakhir
atau taruhlah hari ini. Apakah emang harus selalu seperti itu untuk analisa di aspek broker summary-nya itu? Oke, baik Pak Surya. Jadi pertanyaannya luar biasa ya. Jadi seperti gini Pak. Tadi itu saya mencontohkan Pak. Jadi saya mencontohkan lebih kepada hal yang lebih teknis. Jadi biasanya berdasarkan keilmuan yang saya punya, di mana biasanya kalau saya melihat sebuah saham dan saya tertarik kepada saham itu, hal yang pertama saya lihat adalah volumenya dulu Pak. Gitu. Jadi saya biasanya menerapkan namanya analisa PFA ya Pak ya, atau price volume analysis gitu. Nah, jadi saya mau lihat ketika terjadi volume spike itu, yang membuat volume itu siapa sih? Broker apa sih? Kan itu sebenarnya kita ingin lihat itunya dulu kan Pak, gitu. Jadi kita ingin lihat siapa sih yang membeli, siapa sih yang jual. Nah, itu pasti kita mulainya dari sana. Nah, tapi kalau untuk Pak Surya mau meracik sendiri, mau mencoba sendiri, punya teknik yang lain. Nah, tentunya Pak Surya bisa mulai dari manapun bisa. Karena datanya kita ada, gitu kan Pak. Di Broker Flow Pro yang kita punya di sini, datanya ada. Nah, tinggal Pak Surya mau mulainya dari mana itu bebas, gitu. Mau nariknya dari mana bebas. Nah, tetapi kenapa saya mau mulainya dari tanggal 12? Karena ini satu contoh di situ tanggal terjadinya volume spike. Jadi ketika harga turun, dia mulai naik terjadi volumenya lebih besar di atas rata-rata. Nah, itu yang kita sebutnya volume spike. Nah, ketika volumenya naik, harganya naik, tentunya ada bensin yang menggerakkan itu. Nah, kita lihatnya brokernya. Siapa sih brokernya? Kalau kita udah tahu brokernya siapa, nah kita tinggal lihat ketika broker itu sudah beli barang, gitu. Nah, posisi dia, apakah dia tetap pegang barang atau tidak? Kalau memang dia pegang barang, berapa sih barang yang dia pegang? Karena ini penting sih Pak, untuk kita mengetahui bahwa broker tersebut atau broker itu masih pegang barang atau tidak, itu penting sih Pak. Karena balik lagi ya, kita tahu bahwa saham beredarnya itu berapa. Terus yang dimiliki oleh asing itu berapa, yang dimiliki oleh lokal itu berapa. Nah, baik asing dan lokal ini, dia distribusi nggak? Atau dia masih akumulasi? Karena ini penting untuk mengetahui bahwa barang itu sudah mulai kering nggak di market. Karena logikanya Pak, kalau barang itu sudah mulai dikeringkan, gitu, harga tuh biasanya akan naik. Gitu, karena kembali lagi ke hukum permintaan dan penawaran Pak ya, gitu. Kalau barangnya supply-nya sedikit, permintaannya banyak, nanti akan naik gitu. Tapi kalau permintaannya turun, tapi barang yang tersedia di market banjir, ya itu susah naiknya, gitu loh Pak. Jadi logika-logika itu yang biasanya saya pakai dalam analisa. Tapi balik lagi Pak Surya bebas menggunakan analisa dengan teknik yang Pak Surya punya. Nah, lebih detailnya nanti Pak, biasanya saya nanti akan live tuh. Kita mulai untuk member itu saya jadwalkan tuh di hari Senin. Jadi kita banyak ngobrol tentang segala hal, termasuk kita memanfaatkan fitur-fitur yang kita punya di platform Investrade gitu Pak. Gitu Pak Surya, mungkin yang bisa saya jawab. Oke, masuk. Makasih Pak Andika. Siap, oke. Semoga bisa menjawab Pak. Oke. Teman-teman yang lainnya, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Baik, mungkin ini karena sudah larut malam ya, udah jam 9 ya dari 1 jam yang kita jadwalkan. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan itu disambung lagi di grup ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa di 2 minggu ke depan mengenai analisa tentang bid over dan trade down ya teman-teman ya. Jadi tujuannya untuk melengkapi semua analisa yang kita punya gitu. Oke. Teman-teman, sampai jumpa lagi di 2 minggu ke depan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.